Iya. Hati yang terluka bukan berarti ditinggalkan oleh Allah. Iya. Ya Allah, kenapa selalu aku? Why always me? Gitunya. Kenapa selalu aku? Aku teh kenapa ya Allah? Nih diuji teh meni berat-berat gitu ya Allah. Kenapa ujian aku begitu berat ya Allah? Aku tidak bisa melakukannya ya Allah. Aku lemah ya Allah. Iya, memang kita pada hamba yang lemah. Makanya kita jangan sampai akal sehat kitanya terlawan dengan kelemahan kita. Kita punya akal sehat. Oh ya Allah, Engkau punya alam semesta ini. Engkau adalah yang maha segalanya ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa melapangkan hatiku. Seberapa sering kita kecewa, seberapa sering kita sakit hati, terluka, nyeri hati ya Allah. Tidak kuat ya Allah. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita marah, kita sedih, putus asa berkepanjangan. Ya Allah, teteh dan bunda saya, ini adalah dunia. Ad-dunia darul bala, dunia teh tempatnya ujian. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, jangan heran. Ini adalah dunia. Dunia memang melelahkan. Dan dunia memang tempatnya ujian. Jangan heran. Memang itulah sifatnya daripada dunia. Tapi bagaimana cara kita bisa mengontrol hal itu ya Allah? Kita kenal nih terhadap diri kita ya Allah. Ternyata aku hari ini sedang diuji olehmu. Dan itu adalah tanda cinta Engkau kepada aku ya Allah. Aku harus bagaimana ya Allah? Tolong bimbing aku ya Allah. Segala apapun yang terjadi di dunia ini, setiap gerakannya, rasa suka, rasa duka, kepedihan, apapun yang kita rasakan, ini adalah atas kekuasaan dan atas kehendak Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya. Merupakan itu adalah takdir Allah. Daun yang jatuh juga merupakan takdir Allah. Komodai anu sesuatu yang membuat kita sakit hati. Indah ustazah, orang itu teh nyakitin banget sama aku teh lisannya. Nyakitin banget ustazah dia mah. Terus perilakunya juga suka nyakitin hati aku teh gak kuat. Nyeri hati ustazah tuh kuat gitu ya. Saya tidak kuat ustazah. Lisan dan perilaku seseorang merupakan ujian untuk kita. Lisannya adalah ujian untuk kita. Respon kita terhadap mereka merupakan cerminan daripada keimanan kita. Kumaha, gimana kita dalam menghadapi hal tersebut? Apakah kita mau berlapang hati? Kalau kita sama-sama ingin bertengkar, ya sebetulnya kita juga bisa ya. Sebetulnya mah kita juga bukan nggak bisa galak, kita juga bisa lebih kejam ya. Kita juga bisa lebih jahat. Kita juga bisa lebih kejam, kita juga bisa lebih arogan dari orang tersebut. Tapi kita berpikir, kita punya akal sehat. Kita berpikir, Allah ridho gak ketika kita marah-marah? Allah ridho gak ketika kita melawan kemaksiatan itu dengan arogan juga? Oh, suganku kita ditampilinnya bisa ya kan? Kita juga bisa melakukan hal itu. Kita bisa nampar dia, tapi kita nggak bisa kayak gitu. Kita punya Allah. Kita memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsunya pengen marah-marah, hawa nafsunya pengen berbuat yang tidak baik, hawa nafsunya pengen membalas kejahatan itu dengan lebih jahat lagi. Tapi kita punya bekal utama kita. Watazawwadu, dan berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Kan orang mah punya akal sehat ya ibu-ibu sayang, teteh sayang. Ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Teteh dan bunda sayang, Nabi Musa alaihi salam
berhadapan dengan Firaun yang luar biasa jahatnya. Jadi Firaun tuh kalau misalkannya lihat orang itu gak suka nih sama orang itu, dia pasti membunuhnya. Itulah sifat Firaun. Makanya Nabi Musa alaihi salam tuh kuat loh. Beliau itu kuat, sangat kuat. Tapi beliau tidak melawannya dengan hal tersebut. Makanya Nabi Musa alaihi salam selalu mengamalkan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bisa diamalin sama teteh dan bunda saya. Pas berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak mau, atau sesuatu hal yang membuat kita marah, atau sesuatu hal yang membuat kita tidak suka dengan hal tersebut. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah segala urusanku. Diamalin terus, ya Allah tolong aku, tolong aku. Minta pertolongan kepada Allah. Sulit rasanya untuk ikhlas, ya Allah. Sulit rasanya untuk berlapang hati gitu ya. Maka kita perlu berlatih. Berlatih untuk melapangkan hati. Kita harus siap dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Takdir baik yang khairihi wa syarhi, yang baik maupun yang buruk. Kita harus siap. Membuat kita bahagia, segera bersyukur kepada Allah, ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Jangan fokus terhadap sesuatu kesedihan kita. Kita fokus terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita banyakin syukur sama Allah, ya Allah hatur nuhun pisan, ya Allah terima kasih. Hari ini aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini aku bisa berkumpul di majelis ilmu, ya Allah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagimu, ya Allah. Aku masih bisa makan, aku bisa hidup tenang. Tidak ada perperangan di Indonesia, ya Allah, dibandingkan dengan saudara-saudaraku di Palestina, ya Allah. Mereka dalam keadaan sulit, ya Allah. Makannya mungkin, dalam memperjuangkan nyawanya juga ya, bunda dan teteh sayang di sana itu sangat-sangat tidak tenang. Gelisah pastinya dengan keadaan seperti itu. Nah kita alhamdulillah bersyukur di Indonesia ya. Dalam keadaan damai, tentram. Kita bersyukur sama Allah. Ketika ada nikmat, segera bersyukur kepada Allah. Ketika ada suatu ujian di hadapan kita, segera ikhlaskan. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah. Siapa yang dapat melapangkan hati kita kecuali hanya Allah. Siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan hidup kita kecuali hanya Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kita perlu melawan segala hawa nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu ini, dua ini yang selalu mengajak kita kepada hal yang tidak baik. Kalau nafsu amarah itu nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Marah-marah, membenci, dendam, itu nafsu amarah. Kalau nafsu lawamah, aku apa tuh hanyalah remehan hukum, remehan ranginan. Gitu ya. Merasa insecure, minder, itu nafsu lawamah. Aku tuh bisa nanaon, aku emang kira tuh bisa, aku mah putus asa, kecewa, terlalu bersedih, itu nafsu lawamah. Kalau misalnya kita tidak bisa melawan hawa nafsu itu, biasanya mereka akan mudah sekali self harm. Self harm itu menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri, banyak menyalahkan diri sendiri. Biasanya seperti itu. Maka kita perlu melawan dua nafsu ini. Nafsu amarah yang pengen salah satu orang yang berani ke depan, yang tadi tangannya kaku, boleh? Oh, boleh ibu sini. Gak apa-apa sih, duduknya di sini aja kayaknya sih. Kita contoh terapi dulu ibu ya. Ibu, tarik napasnya. Napasnya. Tarik napasnya, relax. Ibu merasakan kenyamanan dari seluruh tubuh ibu, dari mulai kepala, leher. Sekarang bayangkan ibu berada di tempat yang sangat ibu bahagia di tempat itu. Ibu merasa nyaman, ibu merasa tenang di sana. Sudah dibayangkan tempat itu? Tempat yang dimana ibu rasanya tuh bahagia di sana. Tempat dimana ibu merasa tenang di sana.
merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa di sana. Sudah dibayangkan, Bu? Sudah dibayangkan tempatnya? Sudah dibayangkan, oke. Sekarang ibu memiliki sebuah permasalahan hidup ibu. Ibu punya masalah hidup. Masalah hidup itu yang terus menghampiri ibu. Apa yang ingin ibu sampaikan ketika masalah itu terus berhadapan dengan ibu? Sampaikan yang ingin ibu sampaikan. 1, 2, 3. Capek. Tapi punya Allah. Capek. Capek. Kira-kira harapan ibu apa yang ibu ingin sampaikan kepada orang tersebut? Kenapa? 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 Kenapa Allah ambil dia? Nggak sanggup sendiri. Ibu bisa menerimanya dan ibu bisa lapang hati. Segala apapun takdir yang telah Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk ibu. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan permasalahan hidup itu akan membuat ibu bahagia. Apa harapan ibu kepada Allah yang ingin ibu sampaikan kepada Allah apa? Allah ada untuk aku. Jangan tinggalin aku. Allah ada. Itu yang selalu ingin aku sampaikan. Aku capek. Gak sanggup sendiri. Tapi yakin Allah ada. Allah sayang. Almarhum ada untuk aku. Capek. Hidup ini memang melelahkan, tetapi kita punya Allah yang sangat luar biasa. Takdir Allah itu selalu baik untuk kita. Selalu berharap kepada Allah, dan Allah menginginkan kita untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Dan Allah itu cemburu ketika kita terlalu mencintai dunia. Allah itu cemburu ketika kita terlalu berharap kepada makhluk. Maka Allah datangkan sebuah ujian hidup agar kita tetap mencintai Allah, agar kita tetap mengharap kepada Allah. Takdir Allah itu pasti baik. Ibu melapangkan hatinya. Ketika ibu melapangkan hati ibu, ibu akan tetap bahagia. Kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya Allah. Hanya Allah yang dapat membuat kita bahagia, bukan manusia. Kebahagiaan itu kita ciptakan oleh diri kita sendiri, bukan kepada manusia. Kebahagiaan itu kita ciptakan dari Allah. Allah yang selalu mendatangkan sakinah dalam hati kita. Allah yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita. Ibu bisa melakukan hal itu? Bisa. Silahkan peluk orang yang mungkin membuat ibu merasa rindu atau ibu ingin memaafkannya. Ya. Tuntas juga sih kayaknya.